Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurnia Kusumaningsih SPD. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 270302539939. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Paremono 1, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video pembelajaran materi hidup damai dengan saling memaafkan. Subbab pentingnya menyatakan penyesalan kelas 6 SD. Demikian, selamat menyaksikan. Sebelumnya, Bunia mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan seperti biasa ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu, dilanjut murojaah. Tutup siap, berdoa dimulai. Bismillah. Raditu billah wa bil islami dina rabbi zidni warzuqni Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ud yatim wa yamna'unal shadaqah. Oke, alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dilanjut, Bunia akan mengabsensi dulu hari ini. Yang hadir siapa? Silahkan nanti tunjuk tangan. Ya. Absen 1 Mas Raka, hadir atau tidak? Oke. Absen 2 Mas Haki. 14 Mas Reski. 15 Mbak Zahwa. Oke, terakhir 16 Mbak Zalwa. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir sehat. Sudah sarapan semua, nggih? Oke. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu nasional, dilanjut melafalkan visi misi SDN Paremono 1. Silahkan anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, dilanjut visi misi SDN Paremono 1. Terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, mandiri, berprestasi, berkualitas, bercinta lingkungan. Yes. Oke,
boleh duduk kembali. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang materi yang masih sama kayak minggu kemarin. Kemarin kita sudah belajar makna maaf dan memaafkan. Nah, hari ini kita akan belajar pentingnya menyatakan penyesalan atau pentingnya menyatakan kata maaf atau meminta maaf. Kenapa toh kok kita itu disuruh meminta maaf kalau ada salah biar apa? Biar tidak punya apa? Dosa. Biar tidak punya dosa. Selain itu apa lagi? Hati merasa lega. Iya, kalau kita sudah meminta maaf, kita punya salah sudah meminta maaf, hati kita itu akan merasa lega, merasa tentram. Oke, sebelum Bunia lanjut jelaskan tentang apa itu maaf, apa itu perbuatan memaafkan dan lain sebagainya, Bunia akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, coba dibaca, menjelaskan arti maaf Dan memaaf. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menunjukkan pentingnya menyatakan penyesalan. Yang ketiga, meneladani sikap pemaaf dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan semangat hidup damai melalui saling memaafkan. Oke, masih ingat pelajaran minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Tentang Saling memaafkan. Oke, saling memaafkan. Siapa yang masih ingat apa itu arti memaafkan? Angkat tangannya. Mas Reski, arti memaafkan itu apa? Maaf, arti kata maaf itu apa? Permintaan ampun atau penyesalan. Oke, penyesalan karena apa? Karena sudah apa Mbak Zahwa? Iya, pinter, sudah berbuat salah. Maka kalau ada kesalahan terhadap orang lain, kita dianjurkan untuk segera meminta maaf. Ya. Bunia mau tanya, apakah kalian pernah berbuat salah? Nek kalian berbuat salah, apa yang kalian lakukan? Nah, nek kalian sudah meminta maaf, kalian merasa hatinya itu akan Oke, kalau enggak kalian tidak meminta maaf, apa yang akan terjadi? Menyesal. Terus apa? Pertemanan kalian akan apa? Menjadi apa? Menjadi renggang, rusak, yuk jadi musuh. Oke, jadi musuhan. Setelah itu, sebelum Bunia lanjut biar tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Coba tepuk semangat. Coba, oke, ulangin sekali lagi yang tambah semangat. Tepuk semangat. Oke, lanjut. Kita akan menonton. Silahkan kalian perhatikan video pembelajaran yang Bunia putar. Sahabat soleh, setiap manusia pasti pernah berbuat salah kepada orang lain. Maka sangat penting kita bersikap sungguh-sungguh pada saat meminta dan memberi maaf. Karena kesungguhan itulah yang akan menenteramkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian berbuat suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Oke, dari video pembelajaran tadi ada yang mau ditanyakan atau ada materi yang belum dipahami? Oke, Mbak Zahwa, monggo, mau tanya apa? Bu, apa balasannya jika kita tidak mau meminta maaf? Nah, coba ada yang bisa bantu pertanyaannya Mbak Zahwa atau tidak? Apa
Kalau kita itu tidak meminta maaf, apa Bu? Ada nggak balasannya itu kenapa? Apa? Ayo. Kita sendiri akan rugi. Kenapa kok rugi? Yang pertama, kalau kita tidak mau memaafkan seseorang atau tidak mau meminta maaf kepada seseorang kalau kita berbuat salah, maka yang pertama kita akan dijauhi oleh teman kita. Rugi atau tidak? Iya. Yang awalnya temannya banyak jadi nggak punya teman gara-gara kalian tidak mau meminta maaf. Siapa yang bisa menyampaikan lagi dari video tadi itu apa? Menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang apa? Pentingnya pentingnya menyatakan maaf dan memaafkan. Oke, sip. Terus sekarang Bunia punya PowerPoint. Nah, yang pertama, arti maaf dan memaafkan. Yang pertama, maaf itu adalah pernyataan untuk menghapus kesalahan orang lain. Nek kita itu sudah mengatakan maaf, berarti kita itu menghapus kesalahan yang telah kita perbuat. Selain itu, memaafkan itu berarti rela menghilangkan rasa marah. Yang awalnya kita itu marah, nek orang sudah meminta maaf, berarti kita harus rela meredam rasa marah. Nah, sekarang kita mau diskusi. Yang kelompok 1, kemarin Bunia sudah bagi kelompoknya nggih? Sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Oke. Kelompok 1 nanti tentang mengejek teman hingga kelompok. Sekarang Bunia bagi lembar kerja kalian. Silahkan nanti didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke? Digarap bareng-bareng. Nih. Nanti ditulis nama kelompoknya sama kelompok berapa dan ditulis kalian itu tadi kasusnya dapat apa. Yang pertama, kamu harus mengidentifikasi masalahnya itu apa. Terus, yang kedua, nilai dalam Islam yang terkandung dengan studi kasus itu apa? Misalnya yang ke-1 mengejek teman hingga menangis. Berarti dalam Islam itu diperbolehkan atau tidak? Silahkan nanti kalian ceritakan. Terus, bisa dimulai sekarang? Oke, yuk didiskusikan dulu. Oke, ditulis nama kelompok berapa, terus namanya siapa aja. Untuk referensi, silahkan bisa kalian buka buku ajarnya di halaman 50 sampai 51. Sambil kalian mengerjakan. Yuk. Ini dibantu. Masalahnya apa? Yo, cepet nulis. Bisa nggih? Mengerjakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, oke. Dialognya nanti pakai ini nggak apa-apa. Biar buat ganti-gantian. Nah, kalau sudah selesai semua, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Yo, Mas Reski, berani? Sudah selesai? Oke, yuk. Silahkan maju dipresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah. Direne. Silahkan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Apa? Nama kelompok 4, kelas 6. Maaf dan memaafkan. Diskusikan studi kasus sesuai gambar. Studi kasus. Lupa mengerjakan tugas kelompok. 1. Identifikasi masalah. Lupa mengerjakan tugas kelompok.
memaafkan. Demikian studi kasus dari saya. Apakah ada yang ingin masukannya? Oke, siapa yang mau memberi masukan? Oke, yuk silakan. Saya akan menambahi solusi untuk mengatasi masalah calon dalam tugas kelompok. Terima kasih atas masukannya. Apakah ada yang ingin menyampaikan lagi? Oke, ada lagi? Yuk, silahkan Mas Rafa. Apa menurut Mas Rafa yang mau ditambahkan dari hasil paparan kelompoknya Mas Reski? Yuk. Menurut saya, nilai Islam yang terkait dalam studi kasus luka mengerjakan tugas kelompok ada beberapa nilai Islam yang relevan, yaitu disiplin, tanggung jawab, menjaga amanah, dan menghindari prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Nilai ini penting karena lupa mengerjakan tugas dapat disebabkan oleh kurangnya sikap disiplin dan kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Oke. Tepuk tangannya teman-teman buat teman kalian yang sudah mau memberikan tambahan paparan dari hasil Mas Reski. Sip. Cukup? Oke. Yuk, boleh duduk. Dari semua tadi yang sudah dipaparkan, Bunia akan membagikan lagi soal untuk merefleksi kalian tentang materi maaf dan memaafkan. Boleh kalian kerjakan secara kelompok. Yuk. Soalnya singkat-singkat. Yuk, soal evaluasi materi maaf dan saling memaafkan. Yuk, sudah ya? Yuk, mana Buni ambil? Oke, alhamdulillah semuanya benar semua. Nah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Sebelum Bunia tutup, kesimpulan materi apa saja yang kita dapat pada hari ini? Yang pertama, menyatakan penyesalan adalah perbuatan yang terpuji. Itu perbuatan yang bagaimana? Oke, yang baik. Yang terakhir, Bunia akan merefleksi kalian. Nah, refleksi materi pembelajaran hari ini setelah kalian belajar sama Bunia dari tadi tentang materi maaf dan saling memaafkan. Yang pertama, kapan kalian itu terakhir meminta maaf? Kapan? Kapan kalian meminta maaf dengan sungguh-sungguh? Yang terakhir kali kapan? Tadi? Oke, tadi pagi. Nek kamu ada salah tetapi kamu tidak segera meminta maaf, maka kamu hatinya menjadi bagaimana perasaan nih? Gelisah, oke. Selama pembelajaran Bunia hari ini kalian merasakan senang atau sedih? Senang. Kenapa kok senang? Karena kalian jadi tahu, iya jadi mengetahui apa Mbak Zahwa? Kalau kita punya salah, kita harus segera meminta. Oke, sip. Boleh berdoa untuk siap-siap pulang. Yuk, boleh berdoa. Disiapkan ketuanya Mas Reski. Duduk rapi, siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bina Hati-hati di jalan. Bunia akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.